Shalom. Bapak saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang 133 ayat 1 sampai ayat ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah rukun berkatnya dahsyat. Apa Bapak Ibu? Rukun berkatnya dahsyat. Bapak Saudara percaya kalau kita hidup rukun berkatnya dahsyat? Amin. Menurut saudara apa itu berkat? Ada yang jawab tadi apa? Kesehatan katanya. Apa itu berkat? Ada yang jawab uang katanya. Apa itu berkat? Ada yang jawab penyembahan. Kelimpahan. Ketika saudara terima gaji, apakah itu pasti berkat Tuhan? Dan jawab, ya pasti itu berkat. Ketika saudara dagang dapat untung, apakah itu pasti berkat? Saya katakan belum tentu. Gaji yang kita dapat ketika kita bekerja mengandalkan Tuhan, ketika kita dapatkan gaji kita dengan cara yang benar, itu namanya berkat Tuhan. Tetapi ketika engkau terima gaji, engkau bekerja tidak benar, engkau curi-curi waktu, engkau bekerja dengan nipu, apakah itu berkat Tuhan? Bukan. Kalau Bapak Ibu Saudara, ya, baca Ulangan pasal yang ke-28 itu berbicara tentang berkat dan kutuk. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Sedangkan kutuk datangnya dari mana? Dari setan, dari iblis. Ketika kita berdagang dengan benar, kita mengandalkan Tuhan, itu namanya berkat Tuhan. Amin. Kalau kutuk datangnya dari mana? Dari iblis. Kalau kita baca di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, makarios. Itu mengandung arti berkat itu kebahagiaan. Mau diberkati Tuhan? Coba lihat tadi di Mazmur pasal yang 133 ayat pertama berkata demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Dengan rukun. Katakan dengan rukun. Firman Tuhan katakan alangkah baiknya dan indahnya itu menunjukkan kehidupan di dalam berkat Tuhan. Caranya bagaimana? Harus hidup dengan rukun. Kita sama-sama belajar. Dengan siapa kita harus rukun? Dengan siapa kita harus rukun? Nah, kita sama-sama belajar. Yang pertama, dengan siapa kita harus rukun? Kita lihat di ayat kedua. Mazmur pasal 133 ayat 2 berkata demikian. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher
jubahnya. Ini sangat jelas berbicara berkat itu tercurah dari atas ke bawah. Dari atas itu siapa? Berkat itu tercurah dari atas itu siapa? Berkat itu tercurah dari atas itu dari Tuhan ke bawah. Makanya di Amsal 10 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menamainya. Amin. Kalau saudara percaya, walaupun engkau kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pagi-pagi engkau sudah kerja sampai larut malam, kalau engkau tidak diberkati Tuhan, engkau tidak akan dapat apa-apa. Karena berkat itu turun dari atas ke bawah. Saudara percaya? Ya. Kalau engkau hanya ingin makan dan minum, engkau harus rajin, engkau harus bekerja. Tetapi kalau engkau perlu berkat Tuhan, engkau perlu diberkati Tuhan. Apa saudara percaya bahwa Tuhan memberkati Bapak saudara? Kuncinya di mana engkau diberkati Tuhan? Kita harus berani hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tidak berani hidup di dalam kebenaran, bagaimana berkat Tuhan itu bisa turun atas hidup kita? Kalau kita bekerja dengan tidak benar, jangan bilang berkat itu dari Tuhan. Bukan. Kalau berkat itu kita, kalau rezeki itu kita dapat dan tipu-tipu, itu bukan datangnya dari Tuhan. Kuncinya kita harus berani bayar harga hidup di dalam kebenaran. Berkatnya turun dari atas ke bawah. Ayo kita lihat ayat referensinya, Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 25. Efesus 22 sampai 25. Ini Bapak Ibu perhatikan ya, saya bacakan. Hai istri, tunduklah. Oh tunduk ya, salah saya bacanya. Hai istri, tunduklah. Oh salah saya baca. Salah melulu ya saya baca ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini menunjukkan itu hubungan di dalam keluarga. Ya. Kalau keluarganya berantakan bisa diberkati Tuhan. Kalau keluarga tidak rukun bisa diberkati Tuhan. Nah, mungkin bisa. Karena suami adalah apa? Ada istri di sini? Ada istri? Ada. Belum nikah semua sini. Hah? Masa sih belum nikah? Masa sih? Oh, diam semua ya? Karena suami adalah kepala siapa? Masa sih? Biasa lebih galak. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri pada siapa? Suami dalam segala sesuatu. Cukup sampai di sini dulu. Bagaimana kita bilang bisa tunduk kepada Tuhan, ya, yang tidak kelihatan, dengan suami sendiri kita tidak tunduk. Ya. Kedudukan seorang istri dengan suami, ya, itu sama di hadapan Tuhan. Amin. Tetapi secara hierarki, ya, penundukan, suami adalah kepala atas istri. Ibu-ibu katakan amin. Bapak-bapak diam aja. Hari ini saya khotbah khusus untuk ibu-ibu. Enggak. Enggak, jangan tegang ibu-ibu. Ya. Kalau misal dalam satu rumah tangga ada perselisihan paham antara suami dan istri. Yang harus ngalah dulu siapa? Oh enggak bisa. Jelas-jelas suami saya, mana bisa saya ngalah? Betul tidak? Firman Tuhan katakan, kasih suami sekalipun dia bengis. Gak gampang loh.
saudaraku. Tetapi secara hierarki, bagaimana kita bisa tunduk kepada Tuhan dengan yang kelihatan saja kita tidak bisa tunduk. Ya. Firman Tuhan katakan suami adalah kepala atas istri. Sama seperti Kristus adalah kepala atas jemaat. Bapak, Ibu, Saudara tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Kristus. Amin. Ya. Kita mulai dengan kehidupan kita real sehari-hari di dalam rumah tangga. Kita katakan di dalam rumah tangga. Amin. Amin. Kalau dalam satu rumah tangga tidak rukun, cekcok terus, masalah terus, problem terus, nggak mungkin Tuhan itu memberkati keluarga itu. Ya. Tuhan itu memulai sesuatu dari keluarga. Amin. Ya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya, terakhir dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dia itu membentuk rumah tangga. Amin. Nggak ada aminnya. Maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga dia menjadi satu keluarga inti, menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita harus mulai dari keluarga. Kita lihat ayat ke-25. Hai suami, kasihani atau kasihi? Oh, bukan kasihani ya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Kalau keluarga itu mengaku tunduk kepada Tuhan, mengaku berkat itu turun dari Tuhan sebagai kepala keluarga. Ada suami-suami di sini? Ada suami-suami? Ya. Kalau engkau dikatakan engkau adalah gambaran Kristus, ya, kepala atas keluarga, engkau wajib mengasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Amin? Amin? Bapak-bapak, aminnya letoy. Jangan berlaku kasar kepada istrimu. Karena kalau engkau, ya, tidak mengasihi istrimu, doamu itu pasti terhalang. Kalau rumah tanggamu tidak rukun, doamu itu pasti terhalang. Ya. Kalau dalam rumah tangga itu menghadirkan Tuhan, mengaku bahwa berkat itu turun dari atas ke bawah, di dalam rumah tangga itu wajib hidup rukun. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ini berbicara tentang keluarga. Ya. Kalau keluarga menghadirkan Tuhan, yang mengaku bahwa berkat itu turun dari atas ke bawah, dia wajib di dalam keluarga itu hidup rukun. Untuk hidup diberkati Tuhan, di dalam keluarga itu wajib hidup rukun. Yuk, ada yang berpasangan datang, suami-suami, istri-istri saling pandang. Ayo loh hidup rukun gitu loh. Kalau enggak bawa suami, kalau enggak sama istri, sama ini, toleh kanan kiri. Ayo rukun gitu loh, yuk. Amin. Anak-anak juga wajib hormati orang tua. Ya. Harus belajar menghormati orang tua. Itu adalah wujud dari satu keluarga yang diberkati Tuhan. Dan kita orang tua, ya, bagi anak kita yang sudah menikah, kita juga harus mengerti bahwa anak kita sudah punya keluarga inti sendiri, mereka sudah membentuk keluarga sendiri, orang tua tidak boleh campur, ya, rumah tangga dari anak kita lagi, ya. Orang tua hanya bisa memberikan nasihat kepada anak, bisa memberikan masukan kepada anak, tapi bukan apa yang menjadi perkataan orang tua itu harus kita harus turut semua.
nanti kacau balau. Anak itu punya rumah tangga sendiri. Mereka urus sendiri. Orang tua hanya memberikan nasihat kepada anak kita. Yang sering kali terjadi adalah orang tua masih ikut campur dalam keluarga anak. Sehingga apa? Terjadi persoalan dalam rumah tangga. Hati-hati loh, orang tua itu harus bijaksana. Amin. Berapa banyak menantu dengan mertua dengan menantu. Lalu ribut terus, persoalan terus. Ya. Kita harus sadar, ya. Kalau kita sebagai orang tua, kalau kita tidak bijaksana dalam hal ini, itu akan membuat keluarga anak kita berantakan. Keluarga anak kita penuh dengan percecokan. Oleh sebab itu kita harus mengerti akan firman Tuhan bahwa anak ketika dia menikah, ya, dia membentuk keluarga sendiri, dia bertanggung jawab atas keluarga dia sendiri. Orang tua hanyalah memberikan nasihat kepada dia. Yang pertama, ya, bagaimana kita ya bisa diberkati Tuhan. Yang kuncinya dalam keluarga itu harus rukun. Amin. Nah, itu pertama, kita harus rukun di dalam keluarga. Yang kedua, dengan siapa lagi kita harus rukun? Kita kembali ke kita sebelum ke Mazmur 133 kita lihat ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 berkata demikian. Kisah Rasul yang pertama ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, kerukunan di dalam rumah tangga harus membawa dampak keluar. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ketika kita menerima kuasa Tuhan, ya, kita menjadi saksi Tuhan di Yerusalem. Itu artinya apa? Ya, di dalam rumah tangga kita sendiri, ya, harus hidup rukun, harus menjadi saksi dalam rumah tangga kita sendiri. Ya, ketika rumah tangga kita sudah rukun, tidak hanya di dalam saja kita rukun, ya, menyuruh kita menjadi garam dan terang bagi di luar. Amin. Jangan pelita itu kita nyala, kita taruh di bawah tempat tidur. Garam kalau kita tumpuk terus itu akan menjadi gudang garam. Betul tidak? Yang tidak boleh kita di dalam kita sudah rukun, ya, kita sudah rukun dalam rumah tangga kita, ya. Tetapi tidak membawa kesaksian keluar. Itu terang kita berarti kita tidak keluar. Yang tidak boleh di dalam rumah tangga kita sendiri tidak rukun, tapi kita bersaksi keluar. Ya, harus mulai dari mana? Dari Yerusalem dulu. Ya, buktikan dulu kita hidup rukun dalam rumah tangga. Betul tidak? Baru saksi itu kita bawa ke luar. Kalau tidak kita akan menjadi batu sandungan di mana-mana. Wah, pelayanan luar biasa, pelayanan kelihatan luar biasa. Tetapi menjadi sandungan. Itu yang tidak boleh. Harus mulai dari mana? Yerusalem. Baru meluas ke seluruh Yudea. Apa itu maksudnya meluas ke seluruh Yudea? Lingkungan di luar rumah kita. Amin. Bisa kita bergereja sesama hamba Tuhan, sesama jemaat Tuhan. Juga bisa berbicara hidup kita bertetangga. Amin. Bisa juga berbicara kita di tempat pekerjaan kita atau di mana kita berada. Tempat yang tidak jauh dari Yerusalem. Yudea itu berdekatan dengan Yerusalem. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ketika saya pertama kali datang ke Surabaya, saya kontrak di daerah Kutisari. Di ujung di pinggir kali Bapak Ibu Saudaraku.
persis di rumah saya, tetangga saya, pelihara anjing Bapak Saudara. You know anjing? Wuk, 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 wuk. Bukan Chihuahua. Bukan itu ya, bukan Chihuahua bukan ya, bukan. Chihuahua tahu ya? Anjing yang super kecil itu mini itu ya, itu Chihuahua. Bukan. Bukan anjing pom, bukan. Tapi peliharanya anjing herder. You know herder? Halo? Suaranya wow, 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 wow. Malam-malam saya wow, wow, wow. Baunya waduh, ampun deh. Ampun, Bapak Saudaraku. Dia ribut dengan tetangga sebelah kiri. Satu gang hampir semua komplain Bapak Saudaraku. Karena perumahan kecil bukan perumahan mewah, berdempet-dempetan rumah ya. Itu pelihara herder Bapak Ibu Saudara, bayangkan Bapak Saudaraku. Dan suami istri ini Bapak Saudaraku tidak punya anak. Cerewetnya minta ampun Bapak Saudaraku. Tahu enggak? Parkir mobil lewat 10 cm saja enggak boleh Bapak Saudaraku. Pernah saya parkir lewat kira-kira 10 sampai 15 cm Bapak Saudaraku. Mukanya Bapak Saudaraku sudah ditekuk-tekuk Bapak Saudaraku. Besoknya Bapak Saudaraku dipasang pembatas bata Bapak Saudaraku. Taruh batu Bapak Saudaraku. Bertetangga begini hati dongkol enggak? Sebelah sana sudah ribut, sini ribut Bapak Saudaraku. Tapi Bapak Saudaraku, dia tidak pernah ribut sama kami. Sama istri saya baik, sama saya juga baik. Walaupun kami itu tidak saling sapa. Setiap ketemu, saya kasih senyuman Bapak Saudaraku. Tapi waduh, urut dada Bapak Saudaraku. Kalau Bapak Ibu Saudara hal kecil saja Bapak Ibu nggak bisa lewatin Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana bisa jadi saksi Tuhan yang dahsyat, bisa khotbah kemana-mana, pelayan kemana-mana, luar pulau, luar negeri. Percuma Bapak Saudaraku, nggak ada artinya. Lewatin dulu Yudea. Amin. Udah lewatin Bapak Saudaraku? Oh, cek masing-masing ya. Bertetangga ribut nggak sama kanan kiri? Ketika kami mau pindah Bapak. Ya biasalah kontraktor. 2 kali nyambung 3 tahun. Ya. 2 tahun udah 3 kali nyambung ya. 2 kali nyambung 6 tahun ya. Kami harus pindah Bapak Saudaraku. Namanya hidup diberkati Tuhan. Tuhan memberkati sehingga saya diberikan kemampuan untuk memberi rumah. Ketika kami mau pindah Bapak Saudaraku. Jangan sampai kita mau pindah. Itu tetangga bilang, syukuro. Itu syukur yang gak enak loh Bapak Saudaraku. Cepat pindah. Tapi tetangga kami nangis Bapak Saudaraku. Kami mau pindah. Kenapa? Karena mereka merasakan kehilangan ketika kami mau pindah. Sampai hari ini Bapak Saudara ada beberapa tetangga masih baik sama kami sampai hari ini masih WA-WAan sama istri saya. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita harus rukun, bukan hanya di dalam rumah tangga kita. Ya. Harus melebar ke Yudea. Ya. Bagaimana dengan sanak familimu melihat? Apakah engkau sudah menjadi saksi Kristus? Bagaimana orang tuamu melihat? Apakah engkau sudah menjadi saksi Kristus? Apakah engkau rukun dengan saudara-saudaramu, saudara sekandungmu, saudara sepupumu? Dengan pamanmu, dengan keponakanmu? Jangan mereka melihat kita seperti mereka melihat iblis. Hati-hati Bapak Saudaraku. Yang kedua Bapak Saudaraku. Yang harus Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ya. Harus rukun di dalam lingkungan pergaulan sekitar. Amin Bapak Saudaraku. Amin Bapak Ibu. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Yang ketiga, dengan siapa kita harus rukun? Tadi dari Yerusalem, Yudea. Yang ketiga apa? Samaria. Apa itu Samaria?
Samaria kalau kita lihat di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah, mereka bukan murni dari keturunan Israel atau Yahudi. Mereka adalah hasil kawin campur. Sehingga dengan bangsa lain, sehingga mereka dimusuhi oleh bangsa Yahudi. Kenapa? Kepada siapa kita sukun? Apa usaha perhatikan? Bukan hanya kepada di dalam rumah tangga, ke sanak famili kita saja atau lingkungan di mana kita bertempat tinggal karena kita ada kepentingan di sana. Tetapi kita juga harus rukun ya dengan orang yang tidak sependapat dengan kita, tidak sekepercayaan dengan kita, tidak satu suku dengan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Aminnya kok letoy. Di tengah bangsa yang majemuk ini Bapak Saudaraku, yang beragam suku, ya, beragam kepercayaan, kita dituntut harus hidup rukun dengan semua golongan. Amin. Jangan kita menjadi orang Kristen yang aneh. Mereka lihat Bapak Saudaraku, ya. Kepercayaan itu bukan dipaksakan, iman itu tidak boleh dipaksakan. Kita jangan maksakan iman kita kepada orang lain. Kita hanya sampaikan, mereka bisa melihat karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Jangan mereka lihat, wah seperti melihat setan ini. Setan edannya orang ini. Jangan sampai itu terjadi loh Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ketika mereka melihat, mereka bisa melihat ada Kristus di dalam kita. Ada surat Kristus yang terbuka, semua orang boleh baca. Dia lihat, waduh orang ini benar-benar anak Tuhan. Berbeda, kasihnya luar biasa. Apa sih bedanya ajaran agama lain dengan ajaran Kristen? Ya. Saya mau katakan di mimbar ini, ajaran Kristen harus menekankan kasih, mengutamakan kasih di atas peraturan. Amin. Jangan sampai peraturan di atas kasih. Apapun peraturannya. Karena Tuhan datang, Dia bukan mencari kesalahan. Saya terus terang Bapak Ibu Saudara, saya sangat prihatin dengan bangsa ini. Bangsa ini peraturan itu dibuat untuk menjerat orang. Saya di atas mimbar ini saya berani katakan demikian. Karena peraturan dibuat untuk menjerat orang, menjerumuskan orang sehingga orang itu dipajak. Tapi sebetulnya peraturan itu dibuat supaya untuk membimbing orang ke jalan yang benar. Ke tracknya sesuai dengan peraturan. Bukan dijerat, bukan dicari kesalahannya. Saya dulu Bapak Ibu Saudaraku, seringkali Bapak Ibu Saudaraku, yaitu karena saya tidak suka dengan cara-cara demikian. Tapi puji Tuhan hari ini saya nggak mau pusing dengan hal gitu. Pernah lihat nggak? Maaf ya, saya tidak berbicara tentang ya lembaga, ya. Tapi saya berbicara tentang oknum. Ya. Pernah nggak di tikungan kita lihat ada polisi yang ngumpet? Pernah lihat? Kita lihat dari seberang jalan, orang lewat langsung pret. Tujuannya apa? Tujuannya nggak beres. Saya bicara oknum ya sekali lagi ya. Saya bicara oknum. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Kita di tengah bangsa yang majemuk ini. Yang beragam suku bangsa. Kita harus bisa hidup rukun. Kita tunjukkan anak Tuhan yang berkualitas. Harus dituntut hidup rukun dengan semua golongan. Semua agama. Kita harus hidup rukun. Jangan sampai kita ribut-ribut dengan golongan lain. Kita ini harus menjadi saksi. Yang ketiga. Kita harus rukun dengan semua golongan di masyarakat luas. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, cermin adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan bukan diukur dari materi yang dia terima. Tapi hatinya penuh dengan ucapan syukur. Hatinya penuh dengan kebahagiaan. Amin. Maka
dia akan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Amin Bapak Ibu. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kira firman Tuhan yang singkat ini sungguh boleh menjadi berkat buat Pak Saudara.